Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Tunggu sekalian, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian. Kemudian selawat dan salam pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, kajian kita pada malam yang berbahagia ini yaitu berbicara masalah walimah. Walimah adalah kenduri pada perkawinan, ya. Kenduri pada perkawinan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisolihin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-walimatu li'ursin sunnatun mu'akkadatun li zawjir rasyidi wal wali ghairihi mimma li nafsihi wala hadda li aqliha lakinna al-afdalu lil qadiri syatun wa waqtuha al-afdalu ba'da dukhuli lil ittiba'i wa qablahu ba'da laqdi yahsulu biha aslus sunnati. Jadi kenduri pada perkawinan hukumnya adalah sunat, ya. Sunatun muakkadatun, sunat yang dikuatkan. Artinya sangat banyak pahala bila mana kita adakan kenduri pada perkawinan ataupun pesta pada perkawinan itu sendiri. Kenapa menjadi sunat muakkadat? Karena subutnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kaulan wa fi'lan. Nabi yang pertama bersabda tentang kenduri perkawinan, kemudian yang kedua Nabi juga melakukan kenduri perkawinan. Jadi adalah kaulan wa fi'lan, baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatannya. Fafil Bukhari, sabit pada hadis Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam aulama ala ba'di nisaihi, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwalimah ya di atas sebahagian istrinya. Nah, jadi istri-istri Nabi ketika kawin dengan Nabi, Nabi melakukan walimah, ya, melakukan walimah. Nah, daripada syair, ya, nah, daripada syair. Atau juga Nabi melakukan walimah walau bisyatin, walau dengan satu kambing, seekor kambing. Wal amru fihi linadab, sementara walimah Nabi itu adalah menjadi hukum nadab, sunat, karena dikiaskan atas udhiyah dan ketinggalan walimah-walimah yang lain. Jadi maka walimah tadi menjadi hukum sunat. Yang pertama Nabi pernah melakukannya dan Nabi juga bersabda di dalam masalah tersebut. Bagi siapa sunat walimah? Yaitu li zauji rasyidi, bagi suami yang rasyid.
Mana rasyid adalah suami yang sudah bisa memelihara harta dan agama. Dia bukan safi, bukan orang yang buang-buang harta, bukan orang yang menghabiskan harta, bukan orang-orang yang mubazir, ya. Jadi silahuddin wal mal, orang yang sudah bisa menjaga harta dan menjaga agama, itu namanya rasyid. Jadi terhadap suami yang rasyid ini sunat melakukan walimah. Dan juga terhadap wali bagi suami yang tidak rasyid. Umpama ada suami yang dia tidak rasyid, tidak bisa memelihara harta, juga tidak bisa memelihara agama, maka sunat walimah kepada walinya, yaitu kepada ayahnya ataupun kepada siapa orang yang menjadi wali baginya. Ketika kita adakan walimah daripada wali yang tidak rasyid tadi, hartanya di mana? Mimali nafsihi, yaitu daripada harta dirinya wali. Misalnya anak kita belum rasyid, ya, namun dia punya harta misalnya. Ketika kita bikin walimah untuk anak kita itu, hartanya daripada harta kita. Bukan kita ambil daripada harta si anak, tapi daripada harta wali itu sendiri. Wala hadda liaqliha, dan tidak ada batas bagi sekurang-kurangnya walimah. Tidak ada batas. Bisa umpamanya dengan 2 ekor ayam, bisa dengan seekor ayam, bisa dengan 1 kilo ikan tongkol misalnya, ya. Bisa dengan apa? Tidak ada batas. Kita bisa mengundang orang 2-3 orang ke rumah, itu sudah mendapat pahala wali, mendapat pahala walimah. Jadi tidak ada batas ketika kita melaksanakan walimah itu dengan sekurang-kurangnya, ya. Lakinnal afdalu lil qadiri syatun, akan tetapi, ya, akan tetapi yang afdal bagi orang yang kuasa yaitu 1 ekor kambing, Pak. Nah, jadi bagi orang-orang yang mampu, sunat walimah 1 ekor kambing, bukan 2 ekor lembu, Pak. Hanya 1 ekor kambing. Nah, jadi kita undang orang 20 orang ke rumah, udah cukup, ya. Ada saudara kita umpamanya 20 orang, ya, 40 orang, cukuplah 1 ekor kambing. Nah, jadi tidak ada sunat walimah umpamanya kita bikin besar-besar, kita undang orang 3.000 orang, tidak ada sunnah seperti itu. Jadi yang afdal bagi orang yang mampu nih, apalagi orang yang tak mampu sampai memaksakan diri sampai berutang, ya, hanya 1 ekor kambing. Nah, ini sunat walimahnya. Wa waktuha, sementara waktunya walimah yang paling afdal adalah sesudah dukhul. Kenapa? Karena mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi waktu walimah yang paling bagus adalah setelah dukhul. Kenapa demikian? Karena bahwa suhu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwalimah ya Nabi di atas istrinya kecuali sesudah dukhul. Jadi mana sudah dukhul? Sesudah berhubungan suami istri. Jadi umpama hari ini nikah, pernikahan, ya, kemudian suaminya campur dulu dengan istrinya. Setelah campur baru kita adakan walimah. Nah, jadi maka salah. Misalnya ada lintu baru yang malu-malu, dia setelah pernikahan tidak pulang-pulang ke rumah dia baru pulang setelah walimah. Nah, ini keliru nih. Nah, artinya bukan tidak boleh, tetapi yang paling afdal, yang paling utama, pelaksanaan walimatul urus itu kenduri perkawinan setelah campur suami dan istri. Kenapa demikian?
Karena Nabi mengadakan walimah setelah Nabi campur dengan istrinya. Wa qablahu ba'da laqdiyah sulubiyah aslus sunnati, namun apabila kita adakan walimah sebelum dukhul juga mendapat pahala sunnah, tapi tidak afdal. Nah, misalnya setelah pernikahan kita nggak campur-campur, Pak. Setelah terjadi pernikahan, apakah 1 minggu ataupun 2 minggu ataupun 2 hari ataupun sebulan, kita nggak campur-campur. Kemudian kita adakan walimah baru campur. Nah, ini juga mendapat pahala sunat, tetapi tidak mendapat pahala utama. Ya kan? Nah, karena yang utama walimah itu setelah campur. Nah, namun kalau kita lakukan sebelum campur, boleh-boleh saja dan mendapat pahala sunnah. Wal muttajahu istimraru talbiha ba'da dukhuli wa in tala zamanu kal haqiqah. Namun pendapat yang kuat, berkekalan tuntutannya walimah sesudah dukhul sekalipun panjang zaman, sama seperti akikah. Nah, misalnya kita setelah akad nikah lalu campur dengan istri kita, tidak walimah, nah kan? Mencapai 7 bulan baru walimah, nah, tetap masih sunat, Pak. Jadi karena nggak ada waktu, Pak. Karena pegat bulannya, minggunya, hanam temu bermacam-macam halangan, sehingga 4 bulan kemudian baru kita bikin. Ini masih sunat, Pak. Ya, sama seperti akikah. Jadi misalnya kita lahir seorang anak, sunat akikah ketika dia berumur 7 hari. Ya, berumur 7 hari. Sunat mencukur rambutnya. Sunat kita kasih namanya. Lalu misalnya kita tidak melakukan akikah pada waktu 7 hari. Bisa 14 hari, bisa 21 hari, dan bisa kapanpun. Bisa kapan? Bisa kapanpun selama dia belum balik. Karena kalau anak kita sudah balik, itu akikah tuntutannya bukan lagi sama kita sebagai orang tua, tapi akikah tuntutannya kepada diri sendiri. Namun apabila anak itu belum balik, ini akikahnya masih kepada sang ayah. Makanya satu hadis Nabi mengatakan tentang seorang anak, apa tugas ayah kepada anak? Man wulidalahu waladun, siapa saja yang dilahirkan seorang anak, tugas ayah kepada anak itu 3. Yang pertama, fal yuhsin ismahu, hendaklah membaguskan namanya. Kita kasih dia nama-nama yang bagus, nama-nama yang punya arti, nama-nama yang punya makna dan arti yang bagus. Misalnya Ismail, Ibrahim, Abdurrahman, Soleh, Muhammad, ya, Muzakir dan sebagainya lah, pokok nama-nama yang bagus. Abdullah, ya, Abdurrahman. Yang kedua apa? Wa adabahu. Yang kedua kita berikan dia adab, sopan santun. Kita berikan dia ilmu, ya, ilmu fardu'in, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ini wajib kepada ayah. Faidha balagha falyuzawwijhu, maka apabila anak itu balik, lalu kawinkan anak tersebut. Ketika dia balik kita kawin. Ini masih tugas ayah, Pak, tugas wali. Fa in balagha wa lam yuzawwijhu fa asaba isman, andai kata dia sudah balik lalu tidak kita kawinkan, kita tahan-tahan tak kawin, fa asaba isman, lalu dia melakukan dosa, apa? Jadi gara-gara anak kita tahan-tahan tidak kita kawin, dia sudah balik, lalu dia berbuat dosa, fa inna masmuhu ala abi, maka dosanya itu dikumpulkan dan dikembalikan kepada ayahnya. Jadi dosa yang dilakukan oleh anak itu adalah kembali kepada ayahnya sendiri ketika tidak kita kawinkan apabila dia sudah balik.
Kemudian autallakaha, atau sudah kita ceraikan akan istri. Misalnya habis pernikahan, ya, setelah dukul 2 bulan misalnya kita menceraikan dia. Walau sudah kita ceraikan masih sunat bikin walimah, Pak. Nah, ya. Jadi orang sudah bercerai masih sunat bikin walimah. Artinya apa? Artinya mendapat pahala, Bapak Ibu sekalian, ya. Artinya ketika kita bikin walimah walaupun dia sudah cerai tetap mendapat pahala. Bismillah. Wahia lailan aula. Sementara walimah kita lakukan pada malam hari itu lebih aula daripada pada siang hari. Nah, jadi walimah pada malam hari lebih aula ketimbang pada siang hari. Makanya dahulu, Pak, orang-orang tua kita dulu kan indak lintu pada malam hari kan. Nah, malam hari indak lintu, bukan pada siang hari. Sekitar tahun 80 lah berubah, ya. Berubah kepada siang hari. Karena bermacam-macam kesibukan pada waktu itu. Namun yang sunat walimah adalah pada malam hari, Pak. Nah, ya. Bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watajibu ala ghairi ma'durin bi'adharil jum'ati wa qadin al-ijabatu ila walimatil urus umilat ba'da aqdin la qablahu inda'ahu muslimun ilaiha binafsihi au naibihi sikah. Dan wajib atas orang-orang yang tidak odor dengan sebab odor Jumat dan qadhi oleh ijabah kepada walimatul urus. Nah, yang dilakukan walimah itu setelah akad, bukan sebelum akad. Jika diundang akadnya oleh seorang muslim kepadanya dengan dirinya atau dengan gantiannya yang sikah. Nah, jadi kita ketika diundang, Pak, ada orang muslim bikin walimatul urus, kita diundang. Dan walimah itu dilaksanakan setelah akad, bukan sebelum akad. Ini wajib ijabah, Pak. Bila mana kita tidak uzur. Uzurnya sama seperti uzur Jumat. Misalnya hujan atau takut, ya. Atau kita ada orang tunggu bayar hutang, kita belum punya uang, ataupun sakit, ya, ataupun kita menjaga orang sakit dan lain sebagainya lah. Jadi ketika kita tidak uzur, bila mana diundang untuk menghadiri walimatul urus, kita wajib hadir. Wajib hadir. Dengan catatan walimah itu dilakukan setelah akad nikah. Nah, jadi misalnya ada seseorang mengundang kita kepada walimah, tapi walimahnya belum akad nikah. Misalnya acara pertunangan, Pak, acara pertunangan, bikin besar diundang kita, tidak wajib hadir, Pak. Kenapa? Karena walimah dilakukan sebelum akad. Jadi walimah yang wajib kita hadiri adalah apabila dilakukan setelah akad. Kemudian yang mengundang kita seorang muslim dengan dirinya atau dengan penggantinya. Kita diminta diamanahkan kepada orang lain untuk mengundang kita, Pak. Nah, kan? Demikian lagi wajib hadir apabila diundang oleh mumayit. Anak kecil yang sudah mumayit, Pak, yang tidak dimaklumkan daripadanya akan bohong. Jadi ada anak kecil tapi tidak pernah bohong dia, lalu datang mengundang kita, Pak, amanah Bapak Haji Rusli, Bapak diundang ke rumahnya pada hari Kamis jam 10. Kenapa, nak? Ada acara walimatul urus di rumahnya. Jadi kalau walaupun yang mengundang kita anak-anak tapi sudah mumayit, ya, dan tidak bohong, ini juga wajib kita hadirinya.
Kemudian yang kedua, wajib kita hadir wa amma bid-du'a al-mausifina yusafu qasduhu kajiranihi wa ashkiratihi aw asdiqaihi awali harfatih, dan umum dengan undangan. Nah, yang diundang kita umum. Ya, yang disifatkan dengan sifat kasatnya seperti jiran. Nah, umpama dia mengundang jiran. Yang namanya jiran lengkapnya adalah 140 rumah di sekitar rumahnya. Tapi dia bisa mengecilkan lagi rumah di sekitar rumahnya. Tapi kalau jiran kita memang jiran, ada yang diundang, ada yang tidak, kita nggak wajib datang, Pak. Ya, misalnya kita di depan rumahnya diundang, di samping kanan diundang, samping kiri diundang, kita di belakang nggak diundang. Ya, orang samping kanan pun nggak wajib datang, Pak, karena ada yang tidak diundang. Ini dalam soal perkawinan, Pak, harus dipahami ini. Jadi wa'amad dan mengumum ya dengan undangan. Wa asyratihi seperti keluarganya, aw wasdiqai atau taulan-taulannya, aw wali harfatih atau ahli pekerjaannya. Misalnya kita jualan di pasar, Pak. Jualan di pasar, Pak. Di pasar kan kita misalnya kan di depan, di belakang, kanan, kiri. Wajib undang apabila diundang semuanya, Pak, yang jiran-jiran pasar itu. Dia pilih-pilih. Orang di depan diundang, kita sampai enggak diundang. Ini nggak wajib datang, Pak. Karena dia pilih-pilih dengan undangan. Jadi harus mengumumkan dengan undangan. Namun falau kasura, maka jikalau banyak seumpama saudara-saudaranya, ya, dia memperbanyak keluarganya, Pak. Au ajaza anil isti'abi, atau lemah ia daripada melengkapi semua undangan. Kenapa? Li fakrihi, karena kefakirannya, Pak. Niscaya tidak disyaratkan akan umum undangan atas pendapat aujah. Nah, misalnya dia ketika adakan pesta, dia memperbanyak keluarganya, abangnya, adiknya, pakwanya, sepupunya, ponakannya, makciknya, makwanya, neneknya, dan sebagainya lah. Pokok dia perbanyak keluarganya, Pak. Dan lemah ia untuk melengkap semuanya. Umpama jiran, itu dia penuhi, diundang semua, dan dia tidak mampu. Kenapa? Karena kefakirannya. Yang seperti itu tidak disyaratkan akan umum dakwah, umum undangan. Jadi kita wajib datang seperti itu. Misalnya dia memperbanyak keluarganya, misalnya tidak masalah karena keluarganya. Kemudian kita diundang, sampai rumah kita nggak diundang. Kalau diundang semua dia tidak mampu. Kalau ditinggalkan keluarganya, abangnya tak mungkin. Nah, kalau seperti itu, tanya wajib datang. Jadi kenapa dia tidak melengkapi undangan? Li fakrihi, karena kefakirannya, memang kemampuannya seperti itu. Jadi kita pun nggak bisa memaksa kehendak semoga dia mengundang semua. Oh, hana mungkin tak ilung, hana yundang, memang hana mampu yundang, hana masalah. Akan tetapi disyaratkan bahwa tidak menzahirkan daripadanya akan kasat taksis. Ya. Jadi tidak menzahirkan akan kasat taksis. Apa itu? Li ganiyin, karena orang kaya. Ya. Dia mengkhususkan yang diundang orang-orang kaya diundang. Jadi ada jiran umpama 40 rumah, pilih-pilih dia yang diundang orang-orang kaya. Jadi kalau yang diundang orang-orang kaya, walaupun kita diundang, tidak wajib datang, Pak. Karena undangannya dia pilih-pilih. Atau lainnya kaya. Ya, misalnya dia bukan orang kaya tapi pejabat. Ya, dia milih pejabat. Atau dia pilih orang-orang alim, sama juga. Artinya dia tidak mengumumkan dengan undangan itu, tapi dia pilih-pilih.
Wa an ayana, dan bahwa ditainkan li semadungu dengan innya atau dengan sifatnya. Oleh karenanya maka tidak memada. Ya, misalnya ada orang mengundang seperti ini. Man arada falyahdur. Siapa saja yang menginginkan maka silakan hadir. Nyambah undangan ini. Nyah nama dah lagi. Musim masjid dikeun. Siapa saja jamaah mau datang ke rumah saya, silakan datang. Nyan tidak memada undangan seperti itu. Mesti dikatakan seluruh jamaah atau seluruh jamaah laki-laki boleh. Ketika dikatakan siapa saja para jamaah yang mau datang ke rumah saya, silakan datang. Nah, itu tidak boleh berundang seperti itu. Atau dia amanahkan kepada orang lain. Ud'u man syita aw laqita. Undang olehmu akan orang yang kamu hendak atau yang kamu jumpa. Misalnya diamanahkan kepada si Polan. Ibrahim misalnya, orang yang diamanahkan. Hai Ibrahim, kau undang tiga ulung rumah lung, sosolah menumpuk engkau. Atau kau undang tiga ulung rumah lung, sosolah ngelakah. Itu tidak boleh. Ketika itu tidak boleh, kita pun tak wajib hadir kalau undangan seperti itu. Tinggal menpau tanya, hai tengku nijak barang mau bang radali buhuru hamih kawian. Itu yang bang li menturidan. Suka-suka dialah mengundang. Nah itu tidak memadah. Balla tusannul ijabatu hina idzin, bahkan tidak disunaikan akan ijabah ketika itu. Nah, jadi ketika diundang macam laganya Bapak Ibu sekalian, kau undang so yang galakah, kau undang so yang merumpok, nyan bahkan hana sunat hadir, Pak. Ya, hana sunat hadir. Saya rasa demikian dulu tentang masalah walimah, masih panjang ini. Barangkali ada waktu sedikit lagi, dipersilakan. Ada yang bertanya, silakan.